Seberapa sering kamu mendengarkan kata-kata bahwa jika ingin memulai bisnis, mulailah dengan passion kamu. Atau mungkin kamu yang sering berkata, saya tidak memiliki passion pada pekerjaan tersebut. Namun kenyataannya banyak sekali dari kita dalam hidup ini memiliki tantangan ketika disuruh mulai dengan passion kamu. Karena banyak dari kita terkadang tidak tahu apa passion kita. Maka dalam video kali ini saya ingin membahas 4 cara untuk mendapatkan passion kamu. Oke, sebelum kita membahas mengenai 4 cara tersebut, kita akan balik lagi ke dalam kamus dan mencari tahu dahulu apa sebenarnya definisi atau arti passion tersebut. Karena bagaimana kita bisa bermain catur jika kita sendiri tidak mengetahui apa itu catur dan apa saja peraturannya, bagaimana mereka bisa bergerak, permainan catur tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oke, menurut kamus Oxford Dictionary, passion sendiri itu adalah perasaan yang sangat kuat. Bisa itu amarah, semangat, senang terhadap sesuatu. Atau jika kita mencari terjemahannya langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, passion itu sendiri artinya adalah gairah. Jadi ketika kita bilang bagaimana kita bisa memulai bisnis dengan passion atau bekerja pada passion kita, itu sama aja seperti kita bilang bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah gairah atau semangat atau perasaan yang kuat terhadap bisnis kita, ataupun gairah atau semangat yang kuat terhadap pekerjaan kita. Oke, metode pertama adalah dengan kata kunci what, atau dalam bahasa Indonesianya adalah apa. Sering sekali orang ketika berbicara mengenai passion atau berbisnis dengan passion, mereka berbicara atau berfokus hanya pada kata kunci pertama ini, yaitu adalah kata kunci apa. Apakah bisnis mereka itu sesuai dengan hobi mereka atau passion mereka? Apakah mereka bergairah terhadap apa yang mereka lakukan atau terhadap bisnis mereka itu? Apa ini bisa saja seperti bermain piano, bermain sepak bola, bahkan bermain game, bahkan bisa juga berhubungan dengan fotografi, atau bahkan bisa berhubungan dengan marketing, bisa berhubungan dengan keuangan. Banyak sekali yang berhubungan dengan apa ini. Namun jika kita hanya mengandalkan atau berharap pada passion apa ini, itu adalah sesuatu yang sangatlah sulit. Karena seberapa sering hobi kamu berubah selama kamu hidup. Hobi atau sesuatu yang kamu sukai pada saat kamu masih kecil bisa berubah dibandingkan sesuatu yang kamu sukai pada saat kamu sudah dewasa. Contohnya, pas masih kecil mungkin kamu suka main Barbie atau suka main mobil-mobilan. Tentunya ketika kamu sudah besar, kamu mungkin mulai suka main game komputer. Berarti what kamu atau apa hobi kamu tersebut itu bisa berubah. Selain itu, dalam dunia ini tidak ada pekerjaan yang 100% semuanya hanya mengikuti apa yang kamu sukai. Terutama jika kamu baru saja memulai. Contohnya kita ambil dengan Oprah Winfrey. Bisa mungkin dibilang salah satu gairah dia adalah motivasi seseorang atau berbicara dengan orang lain. Namun tetap saja ada pekerjaan minimal 5% dari pekerjaannya itu yang tidak sesuai dengan apa yang dia sukai. Hal tersebut mungkin saja berhubungan dengan dokumen legalitas, atau bahkan berhubungan dengan research terhadap seseorang tersebut, atau bahkan berbicara dengan agensi. Tidak ada pekerjaan di dunia ini yang benar-benar 100% mengikuti apa yang kita sukai. Memang terdapat beberapa orang yang beruntung mereka dapat mengerjakan apa yang mereka sukai, namun meskipun demikian tetap ada beberapa detik dalam hari mereka di mana mereka tidak melakukan apa yang mereka 100% sukai atau tidak 100% sesuai dengan hobi mereka. Contoh kita ambil dari pemain sepak bola. Ketika dia udah besar, mungkin dia sudah bisa hire orang untuk bantu negosiasi berhubungan dengan kontrak dia segala macam. Cuman ketika dia masih kecil, pemain bola sendiri dia harus memikirkan makanan dia harus memikirkan diet dia sendiri, dan dia juga harus memikirkan kontrak-kontrak dia dengan tim-tim sepak bola lainnya, dan dia juga harus memikirkan mungkin sosial media dia dengan sendiri ya, terutama jika kita baru memulai sesuatu. Jadi jika kita hanya bergantung dengan kata kunci apa ini untuk menemukan passion kita atau menemukan gairah kita, itu sangatlah bahaya karena terdapat 3 cara lagi yang belum kita manfaatkan. Oke, metode kedua untuk menemukan gairah kita terhadap sesuatu atau semangat kita terhadap sesuatu adalah dengan kata kunci why atau kata kunci kenapa. Kamu bisa mencari tahu alasan kamu memulai sesuatu atau tujuan dibalik apa yang kamu lakukan. Why tersebut, contohnya kita ambil dari Elon Musk. Dia ingin membuat dunia ini lebih baik lagi. Dia ingin mengantar orang ke Mars supaya setiap orang memiliki kesempatan di masa depan dan menyelamatkan dunia ini. Itulah why-nya Elon Musk sendiri. Setiap orang pasti memiliki why mereka masing-masing. Ada orang yang ingin membuat perubahan dalam dunia ini. Ada orang yang ingin meninggalkan sebuah legacy dalam dunia ini. Apa why kamu?
Jika apa yang kamu kerjakan mungkin tidak 100% sesuai dengan passion kamu atau gairah kamu, namun kamu memiliki why yang sangatlah kuat, kamu bisa mendapatkan sebuah gairah atau semangat untuk mengerjakan itu setiap harinya. Meskipun apa yang kamu lakukan mungkin tidak 100% sesuai dengan apa yang kamu sukai. Oke, metode ketiga. Metode ketiga ini lebih unik. Karena menurut saya jarang sekali temukan, namun ada saja orang-orang yang seperti ini. Ini adalah orang-orang yang menemukan passion mereka atau gairah mereka untuk bekerja atau semangat mereka untuk bekerja dari kata kunci how atau bahasa Indonesianya adalah bagaimana. Maksudnya bagaimana tuh? Saya balik lagi, bagaimana tuh? Orang yang ingin menggunakan kata kunci bagaimana untuk menemukan passion atau menemukan gairah atau semangat mereka untuk bekerja atau berbisnis, itu mereka berfokus bukan terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka juga tidak berfokus pada kenapa mereka melakukannya. Namun mereka berfokus tentang bagaimana mereka melakukan sesuatu. Orang-orang ini mungkin ingin mengerjakan segalanya dengan secara perfect. Atau bisa bilang secara sempurna. Meskipun hal tersebut mungkin hanya melipat sebuah kaos kaki, mereka ingin melipat kaos kaki ini dengan sempurna. Dan ini bisa menjadi awal mula dari gairah mereka sendiri yang sangatlah kuat. Jadi apapun yang mereka lakukan, contohnya mereka harus melakukannya dengan sempurna. Atau contoh apapun yang mereka lakukan, mereka harus melakukannya dengan kejujuran. How-nya tersebut atau bagaimana mereka melakukan sesuatu itu bisa menjadi semangat. Jadi jika mereka berhasil bekerja atau membuat bisnis sesuai dengan how mereka, yaitu bisa ya kesempurnaan atau kejujuran atau keadilan, mereka akan sangatlah semangat. Karena mereka ngerasa saya sesuai ini. Jadi apapun yang saya lakukan lakukan dengan sempurna, atau saya akan lakukan dengan keadilan, atau saya akan lakukan dengan kejujuran. Dan mereka sendiri hatinya mulai lega karena sesuai dengan how-nya mereka. Oke, lalu untuk metode keempat. Metode keempat ini menurut gue adalah metode yang paling kuat. Karena banyak sekali orang yang mengalami metode keempat ini. Terutama kalau misalnya di Indonesia. Apa itu metode keempat? Metode keempat adalah kata kunci who. Who atau dalam bahasa Indonesianya adalah siapa. Siapa alasan kita bekerja. Di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka sukai. Atau mereka tidak memiliki alasan yang kuat seperti mengubah dunia, menyelamatkan dunia. Atau mereka sendiri tidak memiliki sebuah passion atau gairah karena how mereka. Yaitu adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu. Namun mereka memiliki passion atau semangat untuk bangun setiap paginya dan bekerja setiap paginya karena mereka memiliki seseorang yang mereka sangat peduli. Siapa ini bisa saja menjadi orang tua orang tersebut di rumah. Bisa menjadi anak orang tersebut di rumah. Bisa saja menjadi kakak atau adik orang tersebut di rumah. Atau bahkan bisa menjadi pelanggan yang baru saja dia bicara tadi atau kemarin. Mereka sangat peduli terhadap orang-orang ini, di mana mereka ingin bekerja setiap harinya, meskipun pekerjaan tersebut melelahkan, namun mereka memiliki dan bisa bangun dengan gairah, dan dengan semangat, dan dengan sebuah passion. Dan menurut gue ini adalah alasan passion yang paling kuat, karena ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita bakal berani jungkir balik untuk orang tersebut, terutama kasih seseorang terhadap keluarganya sendiri. Oke, jadi kita hari ini sudah bahas tentang 4 cara untuk mendapatkan passion. Jadi jangan lupa kalau misalnya passion ini sendiri sebenarnya bahasa Indonesia itu gairah. Jadi jangan berfokus hanya dengan saya tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Mungkin kamu tidak suka dengan apa yang kamu lakukan atau pekerjaan kamu, namun lihat apakah kamu memiliki alasan yang kuat untuk bekerja di sana, atau apakah kamu memiliki sebuah semangat yang kuat karena kamu sendiri memiliki prinsip di mana kamu ingin mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Jadi apapun pekerjaan tersebut, kamu memiliki semangat untuk mengerjakannya dan menyelesaikannya dengan sempurna. Atau bahkan kamu bagian dari yang terakhir, di mana kamu sendiri itu memiliki passion atau memiliki semangat atau memiliki gairah karena kamu memiliki seseorang yang sedang menunggu kamu di rumah. Tentunya jika kamu memiliki keempatnya itu sangat luar biasa. Namun menurut gue jangan hanya manfaatin satu, lihat 3 yang lainnya. Jangan hanya fokus pada what, karena ada banyak metode, 4 metode ini yang bisa membantu kalian nemuin passion kalian. Jadi jika menurut kalian video ini memberikan perspektif yang baru mengenai passion, karena orang sering berdebat mengenai passion, purpose. Sebenarnya mirip-mirip saja passion dan purpose. Purpose itu bagian dari why atau dari who kadang. Yang penting adalah mengetahui definisi bahwa passion sendiri itu adalah gairah atau semangat yang kuat atau perasaan yang kuat terhadap sesuatu.
atau terhadap sebuah pekerjaan atau terhadap sebuah bisnis. Dan ada 4 alasan ini kenapa seseorang bisa memiliki gairah atau semangat atau perasaan yang kuat tersebut. Jadi pada akhirnya purpose sendiri bisa dibilang sebuah alasan untuk mendapatkan passion sebenarnya. Dan tentunya ide ini nggak muncul langsung dari otak gue sendiri. Gue ada baca buku sekilas. Ini bukunya gue rekomendasi kalau kalian sendiri ingin baca lebih lagi. Tapi sayangnya buku ini hanya available dalam bahasa Inggris. Dan gue sendiri beli dari audiobook, dimana gue dengerin sambil gue lagi nyetir. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat dan bisa ngebantu kalian main catur hidup, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan ngebahas lebih banyak lagi strategi bisnis ke depannya.